Oke, silakan Devin. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Devin yang akan menjadi moderator pada hari ini. Mungkin agak kaget ya Pak Ives biasanya Pak Juanda, sekarang gantian saya. Oh Tapi, gitu, ya ya oke Bu Devin. tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang iCommunity dulu seperti biasa. Baik, sudah terlihat ya. Jadi apa sih iCommunity ini? iCommunity adalah platform bagi para pebisnis dan profesional yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kenapa kok dunia? Karena iCommunity mau goes to internasional. Dalam waktu dekat, iCommunity ini akan ada pameran di Singapura. Jadi nantikan terus. Wow, keren. Nah, community ini didirikan oleh Pak Juanda Rovelim, yang mana juga merupakan founder dari Kaflik Solusi Digital, CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia, sertifikat trainer, founder iCommunity, dan juga seorang digital marketer. Lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity memiliki visi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia yang misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, kemudian menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya pasti saja share network, grow network. Lalu apa tujuan community ini? Nah, tujuannya adalah untuk mempersatukan anggota community dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Dan yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Dan yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, tapi kami juga ada kode etiknya. Jadi, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas berlandaskan niat baik. Lalu, jika kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan membahas soal energi baru terbarukan. Seperti yang kita tahu kan, Indonesia didominasi oleh konsumsi energi yang cukup tinggi dari sumber energi fosil. Nah, sayangnya kalau sumber energi ini dipakai secara terus-menerus, maka akan habis. Oleh karena itu, kita harus ada solusi. Nah, malam ini kita akan membahas tentang PLTS sebagai atap solusi dan peluang di tengah krisis energi oleh Bapak Ives Rumajar yang merupakan CEO dari Rumah Panel Surya. Beri tepuk tangan semuanya. Selamat malam Pak Ives. Pak Ives? Kayaknya Pak Ives lagi ada kendala sinyal kayaknya. Pak Ives, nge-freeze mungkin dari Bu Caca. Masih di mute. Halo cek, udah terdengar belum ya suara saya? Ya. Sudah. Ya, halo selamat malam teman-teman semua. Kebetulan mungkin Pak Ivesnya masih ada kendala jaringan, jadi mohon menunggu sebentar nih teman-teman ya, karena materinya sudah dipersiapkan oleh Pak Ives. Oh sudah bergabung Pak Ives. Sudah bergabung kembali Pak Ives, iya. Aduh, sorry Bapak Ibu, Mbak Bu Devin. Ini internetnya saya tadi unstable. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, jelas banget sekarang, udah jelas banget.
Sudah jelas ya. Oke, sebentar saya backup pakai hotspot dulu ya, biar nggak ini. Oke, sudah bisa mulai. Boleh dimulai Bapak untuk presentasinya? Oke, baik. Saya bisa share screen ya, Mbak Devin ya. Boleh, silakan. Masih disable. Masih disable ya? Sebentar. Coba sekali lagi. Udah? Oke. Oh ya, oke, sudah kelihatan ya. Oke, udah boleh. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di iCommunity. Salam kenal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ives Rumayar, CEO dari Rumah Panel Surya, member juga di iCommunity. Mungkin beberapa juga saya ada yang saya pernah ikut IBM saya juga ya. Mungkin siapa ya, Bu? Di sini ada Dr. Mega ya, kalau nggak salah pernah ikut, dan juga ada yang lain saya belum berkenalan, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan tanya jawab. Nah, ini sesinya langsung seperti biasa aja, Bapak Ibu. Apabila ada yang mau ingin ditanyakan, boleh aktifkan speakernya atau mikrofonnya. Begitu ya, Bro Juanda ya, boleh ya. Jadi kita go through aja. Nah, sesuai judulnya dari kita punya IBM pada malam hari ini, kita bawa dalam topik PLTS atap, solusi dan peluang di tengah krisis energi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu mungkin pada umumnya sudah tidak asing ya mendengar kata-kata pembangkit listrik tenaga surya begitu ya. Beberapa mungkin saya mungkin bisa di kolom chat Bapak Ibu, apakah ada yang baru tahu baru dengar tentang pembangkit listrik tenaga surya ini? Boleh di kolom chat mungkin kalau ada yang baru, tulis baru supaya saya juga bisa meringkas mungkin beberapa materi yang saya kira merupakan pengulangan saja. Oke, baik. Mungkin lagi pada di jalan semua, nggak apa-apa. Saya disclaimer dulu. Jadi untuk materi yang kita sampaikan ini merupakan perpaduan dari pengalaman secara nyata serta beberapa kutipan dari sumber-sumber yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu, basic question, kenapa kita perlu pasang panel surya? Atau panel surya itu adalah salah satu komponen dari sistem pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, karena Indonesia itu negara atau negeri yang berlimpah dengan energi surya. Ya, jadi kalau kita lihat potensi secara Nusantara ya, secara dari Sumatera sampai dengan di Papua gitu ya. Ini ada satu penelitian di mana potensi energi surya yang bisa menjadi energi listrik itu secara Indonesia total ada 207 megawatt ya. Itu bukan angka yang kecil, 207.000 megawatt atau 207 gigawatt. Itu bukan angka yang kecil ya. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, ya Kalimantan itu yang besar-besar ya. Kenapa? Karena memang mungkin lahannya luas gitu ya. Nah, sementara kayak di DKI Jakarta, Bapak Ibu bertanya kok cuma 225, apakah mataharinya di sana di tempat kita ini sedikit? Bukan begitu, tapi karena dari perhitungan geografis, lahan yang ada di DKI Jakarta itu memang cuma 25 km kali 25 km, jadi cuma 625 km persegi. Nah, itu memang kalau secara dipasang panel surya, apalagi sudah rumah-rumah semua gitu ya kan, potensinya memang tidak sebesar daerah-daerah yang lahannya luas, karena memang panel surya itu membutuhkan lahan yang cukup luas untuk bisa membangkitkan tenaga listrik. Nah, masalah yang kedua juga adalah climate change atau perubahan iklim yang belakangan marak kembali kita dengar,
Ya karena sebetulnya kenapa? Climate change ini sebetulnya lebih besar bahaya latennya, ya bahaya yang tersembunyi dibandingkan dengan resesi dan bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan COVID-19. Nah ini juga oleh satu presenter terkenal di Indonesia itu sudah pernah divideokan juga. Monggo kita simak bersama. Suaranya bisa keluar nggak ya ini ya, Mbak Devin? Dunia di tahun 2050. Bayangkan. Bisa Mbak? Bisa masuk. Oke, Udara saja tidak berpihak kepada kita. saya ulang dikit ya. Dunia di tahun 2050. Bayangkan. Udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu.
gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Itu memang seperti naskah disaster movie ya, seperti yang dibilang sama Najwa Shihab tadi. Tapi ya memang namanya reporter lah ya, pasti seperti movie lah ya naskahnya. Tapi yang perlu kita renungkan sebetulnya ya 2050 itu memang sudah di depan mata dan jika tidak melakukan sesuatu terhadap planet bumi kita ini, itu es di kutub akan mencair. Nah, itu akan membawa kepada satu perubahan iklim yang ekstrim ya, seperti yang kita sudah bisa rasakan sekarang ini, musim hujan jatuhnya di musim panas. Panas jatuhnya di musim hujan. Nah, itu salah satu dampak dari perubahan iklim. Nah, untuk kita renungkan saja Bapak Ibu, 2050 itu kira-kira Bapak Ibu akan tinggal di planet mana? Selama kita masih tinggal di planet bumi, ya itulah yang akan dihadapi oleh bumi. Seperti itu. Nah, ada beberapa skenario ya untuk menuju kepada net zero emission seperti yang dibilang tadi. Nanti kita coba bahas apa itu net zero emission ya. Nah, ini ada ada satu chart penelitian ya dari KSDM, Kementerian SDM, bahwa Indonesia itu memang sebetulnya rentan untuk adanya krisis energi. Ya mungkin saat ini di Amerika sudah terjadi ya dengan perang Ukraina dan Rusia itu mempercepat krisis energi di belahan bumi barat ya. Jadi kayak semacam di California itu saya dengar kemarin dari rekan di asosiasi, yaitu mengalami panas 40 derajat Celcius. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang Amerika harus pasang AC. Ya, sesuatu yang tidak pernah mereka pasang, akhirnya mereka harus memasang AC karena sudah nggak kuat suhunya sudah 40 derajat Celcius. Nah, itu sedikit cerita ya. Nah, Indonesia pun pada ujung-ujungnya jika kita tidak melakukan sesuatu itu bisa membawa kepada krisis energi. Kenapa? Karena dari cadangan minyak bumi, ya bensin yang kita pakai untuk mobilitas sehari-hari, itu jika tidak ada penemuan cadangan baru, ya, yang ada sekarang ini umurnya cuma tinggal 9 tahun. Ini data tahun 2020, ya, jadi artinya sudah 2 tahun lalu gitu ya. Nah, makanya nggak heran nih sekarang minyak bumi, BBM lagi hot-hotnya ya, naik ya gitu kan. Nah, kemudian gas bumi yang biasa kita pakai buat masak ya, itu umurnya juga tinggal 18 tahun cadangannya jika tidak ditemukan cadangan yang baru. Nah, bagaimana dengan coal atau batu bara ya? Nah, ini batu bara memang kita masih dimanjakan sama batu bara ya, yang notabene batu bara itu adalah penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Ya, nah memang ini cadangannya masih 69 tahun, makanya saat ini kita masih bisa menikmati listrik dengan tarif yang murah, ya meskipun itu juga terpaksa disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Nah, ya raja-raja batu bara sekarang masih bergelimang harta lah ya istilahnya, mereka harga batu bara meroket terus gitu ya kan. Sementara cadangan ini sebetulnya cuman tinggal ya dua dekade lah ya. 2 generasi ya, 70 tahun tuh kurang lebih 2 atau 3 generasi saja. Nah, ini semua adalah yang dibilang dengan energi fosil atau energi yang tidak terbarukan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata energi fosil, yaitu 3 energi ini, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, Indonesia rentan terhadap krisis energi ini. Kenapa? Ini. Karena sampai dengan tahun 2020, porsi dari energi fosil itu hampir 90%. Ya, jadi Bapak Ibu
bisa lihat di pie chart ini, porsi dari energi di Indonesia itu 90% itu berasal dari energi fosil atau energi yang tidak terbarukan, ya. Sementara energi yang terbarukan atau sering disingkat dengan EBT, ya, energi baru dan terbarukan atau renewable energy, itu porsinya hanya 11%. Hanya 11%. Nah, sementara potensinya Bapak Ibu lihat di sini di chart sebelah kanan, ya, potensinya itu ada 648 gigawatt. 648 gigawatt yang berasal dari energi matahari 400.000 megawatt. Ya, ini data terbaru. Data yang di slide sebelumnya tadi itu 207 gigawatt. Nah, yang di sekarang ini sudah diupdate lagi, ternyata Indonesia itu punya 400.000 gigawatt matahari, ya, energi matahari. Nah, sementara hydro atau PLTA itu ada 90.000, bioenergi atau biomasa, sampah dan sebagainya itu 45.000, angin 60.000 megawatt, panas bumi 23.000, samudra 18.000, dan nuklir. Tapi ini di sini nuklir belum pernah dimanfaatkan, ya, dan semoga tidak kita manfaatkan Bapak Ibu karena risikonya untuk PLTN itu sangat besar, ya. Nah, inilah yang menjadi dilema kita bahwa kita masih besar potensi EBT-nya tapi belum teroptimalkan atau belum termanfaatkan dengan optimal. Nah, bagaimana dengan minyak bumi, ya? Minyak bumi kalau dilihat di sini sejak tahun 2004 Bapak Ibu, ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia sudah mengimpor BBM. Ya, jadi Pertamina dan sebagainya sejak 2004 itu sebetulnya sudah mengimpor BBM. Kenapa? Karena produksi minyak bumi kita itu dari tahun ke tahun turun terus, ya, dari tinggal 700.000 barel per hari, ya, di tahun 2020, ya. Jadi kalau lihat grafik ini sudah terjadi perpotongan di sekitar tahun 2004 kita sudah mengimpor minyak bumi. Makanya nggak usah heran Bapak Ibu, nggak usah marah kalau heboh-heboh kenaikan BBM itu, bahkan di Rut Pertamina masih ngomong lagi tuh kan, udah naik aja masih jual rugi Pertamax-nya gitu, 14.500, ya, yang agak-agak aneh juga, ya, gitu, ya kan. Tapi ya seperti itu kondisinya. Nah, beberapa statement juga dibilang bahwa ini saatnya masyarakat menggunakan kendaraan listrik, gitu, ya, karena hemat energi. Betul Bapak Ibu, kendaraan listrik itu hemat energi, tapi hemat energi untuk BBM, tapi dia akan shifting cost ke energi listrik juga pada ujung-ujungnya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita cermati juga, ya, karena beli mobil listrik itu sebetulnya sama saja menambah beban listrik di rumah Bapak Ibu, ya. Jadi saran saya jangan beli mobil listrik kalau belum punya pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Kita bukan hanya berbicara listrik dari import menjadi domestik, kita berbicara energi yang mahal menjadi murah. Listrik dari mana? Batu bara dalam negeri, gas dalam negeri. Ketergantungan negara ini pada energi import harus digantikan dengan energi domestik, yaitu berbasis pada listrik. 1 liter bensin setara dengan 1,2 kWh listrik. Motor ngisi 1 liter bensin sama dengan 1,2 kWh listrik, jarak tempuh persis plek. 1 kWh listrik harganya berapa, monggo Pak Pop? 1.444,7 rupiah. Kalikan 1,2 berapa? Itulah 1 liter listrik ekivalen. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau beli motor listrik, monggo silakan. Bisa dihitung 1 liter bensin itu kalau biasanya pakai 2 liter seminggu, ya, itu sekarang setara sama 2,4 kWh listrik per sekali charge, ya.
Nah, itu kira-kira konversinya yang tadi disampaikan oleh para pejabat-pejabat tinggi kita. Nah, transisi energi kita sudah menuju kepada transisi energi sebetulnya Indonesia ini, yaitu apa sih transisi energi itu? Transisi energi itu adalah jalan menuju transformasi sektor energi global menjadi nol karbon ya atau zero emission. Hal ini mengacu pada pergeseran sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan baterai litium. Jadi Indonesia sebetulnya sudah menuju kepada proses transisi energi. Urgensinya apa? Tadi satu, perubahan iklim, efek gas rumah kaca, dan desentralisasi energi. Artinya apa? Energi yang tersebar di seluruh Indonesia itu bisa dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan siapa yang bisa dipakai? Yaitu energi surya tentunya. Karena itu tersebar, tadi yang Bapak Ibu lihat, dari Aceh sampai ke Papua. Jadi siapapun sebetulnya bisa menangkap energi surya itu untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, itulah transisi energi. Jadi transisi energi itu merupakan upaya dalam menekan risiko pemanasan global yang berpotensi mengancam kehidupan yang layak di masa mendatang dengan menggunakan sumber daya yang berkelanjutan atau sustainable ya. Selama bumi masih disinari oleh matahari, selama itu pula lah kita mempunyai sumber energi alternatif yang terbarukan. Nah, Indonesia sendiri sudah mempunyai komitmen di tingkat global atau di tingkat dunia, itu diwakili oleh Presiden langsung bahwa Indonesia berkomitmen untuk memegang komitmen global dalam target Paris Agreement, yaitu menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi dari 2 derajat Celcius dan mengupayakan maksimal hanya naik 1,5 derajat, ya maksimal. Jadi kenaikan suhu bumi itu 1 derajat sudah terjadi di periode tahun 1900-an ke tahun 2000. Itu sudah naik 1 derajat berdasarkan penelitian. Nah, jika tidak dilakukan dalam 100-200 tahun ke depan, itu bukan tidak mungkin suhu bumi akan naik 2 derajat Celcius. Ya Bapak Ibu bisa coba aja di kamar Bapak Ibu, AC dari 24 derajat, Bapak Ibu naikin jadi 26 derajat. Saya jamin pasti Bapak Ibu kipas-kipas. Nah, itulah yang akan terjadi di bumi kita juga. Nah, komitmen global itu sudah diturunkan, diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement. Jadi Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari kemampuan sendiri ya, atau dari business as usual. Ya, jadi dari saat ini kita berbisnis, kita hidup saat ini, itu Indonesia sudah berkomitmen untuk kita turunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29%. Makanya semua pejabat-pejabat tadi ngomong beralihlah ke mobil listrik, beralihlah ke motor listrik gitu ya kan, supaya penggunaan BBM yang menimbulkan emisi CO2 itu sudah tidak ada lagi. Karena kita tahu kendaraan listrik itu tidak ada emisinya atau gas karbonnya 0. Nah, atau dengan 41% dengan bantuan internasional. Ya, ini kita harus menerima hibah-hibah ya, makanya tadi Najwa Shihab bilang ya negara-negara besar dong, Amerika ya yang lebih dulu ngerusak bumi ya harusnya bantuin Indonesia gitu loh. Ya, itu yang dimaksud dengan 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Nah, itu tinggal 8 tahun lagi. Sampai sekarang setahu saya belum ada bantuan-bantuan dari negara-negara maju sehubungan dengan transisi energi ini. Ada sebetulnya satu bantuan hibah dari UNDP ya untuk pemasangan insentif PLTS atap. Nah, nanti bisa kita bahas. Nah, kemudian komitmen sektor energi itu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton pada tahun 2030 ya. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa pabrik-pabrik ya atau pembangkit listrik itu yang menyumbang emisi karbon paling besar. Ya, jadi PLTU ya, terus pabrik-pabrik ya, ini flash disk ya Bapak Ibu ya, flash disk. Flash disk ini dibikin di pabrik. Nah, pabrik yang bikin flash disk ini itu emisi gas karbonnya pasti tinggi. Kenapa? Karena dia harus menggunakan
listrik yang mahal ya, yang besar gitu ya. Dia harus untuk menghidupkan mesin-mesinnya dia harus pakai energi listrik. Nah, energi listrik yang dipakai oleh pabrik itu adalah masih energi yang sifatnya tadi energi fosil. Nah, makanya karbon emissionnya di dalamnya itu juga masih tinggi. Nah, inilah beberapa bentuk komitmen Indonesia terhadap proses transisi energi yang sedang terjadi di negara kita ini. Nah, bicara CO2 emission, ini ada satu laporan dari International Energy Agency, ya, lembaga dunia, salah satu lembaga dunia, itu punya data begini Bapak Ibu. Jadi dari tahun 1900 pada saat revolusi industri, ya, itu emisi gas karbon itu sedunia itu cuman 5 GT ya, gross tonnage ya. Cuman 5 GT. Nah, tapi sampai 2010 itu sudah naik sampai 6 kali lipat emisi CO2 ya. Jadi tadi ya, dari pembakaran pabrik, dari pembakaran pembangkit listrik, seluruh dunia itu dalam kurun waktu 110 tahun itu sudah meningkat 6 kali lipat. Nah, ada sedikit proven bukti ketika dunia itu lockdown ya, ternyata emisi CO2 itu turun sekitar 3 gross tonnage ya. Turun sekitar 3 gross tonnage. Nah, itu pada saat pandemi. Tapi kita nggak mau ya pandemi terus-terusan kan gitu ya kan, nggak mau lockdown terus-terusan. Nah, jadi ini emisi karbon ini proven dari tahun ke tahun ya, dari dekade ke dekade itu akan terus meningkat kalau tidak dilakukan sesuatu terhadap planet bumi kita ini. Nah, demikian juga dengan bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil itu tadi ada coal, batu bara, ada gas bumi, ada minyak bumi, dan juga nuklir itu termasuk dibilang fosil juga ya. Mungkin karena bahan bakar nuklir ada salah satunya uranium ya gitu ya, yang terbukti juga sebagai energi tidak terbarukan. Nah, di sini IEA itu men-set bahwa target pengurangan batu bara pada 2020 itu harus turun 300 million ton of oil equivalent. Ya, jadi 300 juta ton ekuivalen dengan minyak bumi ya, oil. Nah, ini yang paling besar nih, karena batu bara ini adalah momok yang paling besar untuk penyumbang gas karbon CO2. Nah, sementara untuk renewable energy itu sudah mulai tumbuh nih Bapak Ibu di periode tahun 2000-an ke kanan ya. Jadi ini satu gambaran yang mungkin akan menjadi titik terang lah ya, kalau misalnya seluruh makhluk di planet bumi itu mau beralih ke renewable energy. Nah, energi fosil ini perlahan-lahan pasti akan turun seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia pasar dari tadi sudah dijelaskan solar PV atau solar photovoltaik itu sudah masuk ke dalam RUPTL-nya PLN ya, atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari PLN. Jadi di periode sampai dengan 2030 yaitu 8,3 gigawatt itu akan dibangun atau akan bersumber dari solar PV ya. Solar PV itu maksudnya panel surya ya Bapak Ibu ya, bukan solar bahan bakar ya. Jadi kalau di industri panel surya itu atau pembangkit listrik tenaga surya, kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata solar PV itu sebetulnya panel surya. Bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesia panel surya. Nah, dari solar PV power plant atau pembangkit listrik tenaga surya itu akan dibangun 4,7 gigawatt. Dan yang di atas atap atau rooftop itu ada 3,6 gigawatt. Jadi totalnya kurang lebih ada 8,3 gigawatt dalam RUPTL nasional kita yang akan dibangun di Indonesia gitu ya. Nah, ini
saya skip aja. Dan RUPTL 2021-2030 ini dengan 4,68 gigawatt dari solar farm ya, atau dari pembangkit listrik tenaga surya itu dicanangkan tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya ya. Jadi ini gambaran untuk sebetulnya PLN ya Bapak Ibu. Jadi PLN punya rencana sampai dengan 2030 dia akan bangun PLTS sebesar ini 60 megawatt, 287 megawatt, 1.308 megawatt dan seterusnya sampai 2030 master plan dia adalah 4,68 gigawatt atau 4.680 megawatt tenaga surya. Itu rencana Bapak Ibu, itu rencana. Namanya rencana dibuat untuk dilakukan. Nah, ini breakdown-nya, targetnya. Jadi dari PLTS itu yang rooftop tadi 3,6 gigawatt ya, terdiri dari bangunan pemerintah, bangunan-bangunan sosial seperti rumah sakit dan sebagainya, tempat bisnis ya, ini yang kayak ruko-ruko, gedung-gedung perkantoran, terus juga industri. Nah, ini yang juga paling gede karena penyumbang CO2, dan jangan lupa household ya, rumah tangga. Ini juga yang digadang-gadang paling besar juga untuk dipasangi panel surya. Nah, kalau yang big scale itu yang tadi 4,68 gigawatt itu tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya ya. Itu yang memerlukan lahan yang besar-besar gitu ya. Jadi ini pembangkit listrik lah, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ada satu lagi potensi yang belum digarap dengan sempurna oleh negara kita, yaitu potensial floating PLTS. Jadi PLTS terapung Bapak Ibu. PLTS terapung hingga saat ini Indonesia hanya punya satu di Cirata. Ya, di Cirata itu sebesar 145 megawatt. Ya, nah itu yang sekarang ini perlu dikembangkan. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang punya banyak waduk atau punya banyak danau. Nah, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi surya. Nah, dalam implementasinya itu proyek-proyek pemerintah seperti listrik masuk desa dan sebagainya, kemudian juga independent power producer ya, atau ini pengusaha listrik swasta ya. Jadi saat ini pengusaha listrik swasta itu punya ikatan kontrak sama PLN sekitar 20 tahun gitu ya. Makanya mereka masih belum mau rela menghentikan PLTU-nya gitu ya, karena ya saya udah invest PLTU gitu ya kan, udah kontrak sama PLN sampai 20 tahun ke depan, enak aja disuruh tutup ganti PLTS itu. Nah, nggak mau nih yang IPP ini gitu ya kan. Kalau mau ya sini dong kasih insentif ke saya gitu ya kan. Nah, jadi yang IPP ini pasti most likely lah mereka tidak setuju sama percepatan PLTS ya. Kenapa? Yaitu tadi karena mereka sudah invest, mereka sudah bangun PLTU, mereka sudah bangun banyak rencana-rencana kontrak sama PLN, ya nggak mau diputus begitu aja gitu. Nah, kemudian implementasi, tapi sebetulnya IPP ini juga punya modal untuk membangun PLTS gitu. Cuman saat ini ya mereka masih concern ke mencari keuntungannya dari jual listrik PLTU dulu gitu ya. Udah sih ditawarin ini ya floating solar PV ya, yang setahu saya sih ya gitu ya. Nah, terus juga diesel ya, PLTD itu mungkin akan diganti dengan PLTS gitu, dikonversi ke solar PV plus baterai. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling marak ya tadi, yang rooftop solar panel yang di atas atap-atap gedung atau atap-atap rumah. Nah, ini ada di rumah, komersial, industri, sama government building and facility. Nah, ini data perkembangan PLTS atap ya. Jadi memang PLTS atap itu bukan hal yang baru
ya, dia sudah ada dari sejak 2018 gitu ya. Tapi baru berkembang pesat di 2 tahun terakhir ini gitu ya. Di 2020, jadi Bapak Ibu bisa lihat sekitar tahun 2020 itu pengguna PLTS atap itu ada 1.700 ya yang tercatat di data kementerian. Nah, tahun 2022 itu sudah meningkat 4 kali lipat ya, jadi 5.321 pelanggan dengan kapasitas 59 megawatt peak atau 13% dari target 2022. Ya, inilah gambaran perkembangan PLTS atap di Indonesia. Itu terdiri dari siapa saja? Nah, itu terdiri dari 4.175 itu adalah pelanggan rumah tangga, ya, pelanggan rumah tangga yang ya kita ini gitu, yang memasang PLTS atap. Sementara pelanggan industri atau pabrik-pabrik itu baru 53 ya, baru 53. Kemudian bisnis perkantoran itu baru 452. Sosial, rumah sakit dan sebagainya, bangunan ibadah dan sebagainya, pesantren, gereja dan sebagainya itu 352, gedung-gedung pemerintah, perkantoran pemerintah 268 dan layanan khusus ini baru 21. Ya, itulah sebaran pelanggan PLTS atap di Indonesia dan paling banyak itu adanya di Jawa. Ya, jadi masih terkonsentrasi di Jawa Barat, DKI, dan juga sebagian di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, luar pulau itu PLTS atapnya masih sedikit. Nah, ini beberapa current project untuk PLTS komersial dan industri ya yang ada di Indonesia. Contohnya PLTS atap Coca-Cola ya itu 7 besar ini 7,2 megawatt peak, terbesar di ASEAN. Terus Danone juga sudah memasang PLTS atap dan yang terbaru ini Danone di Bali ya. Lalu membeli sertifikat ini dari mana? Dari New York. Sekarang PLN bilang kita bikin sendiri. Jadi apapun kita bisa buat kalau kita kompak. Ya, saya tenang Pak Darmo sudah menjual ini dari dalam negeri. Kita 278 juta penduduk, kita punya kekuatan sendiri yang kita bisa bikin Indonesia lebih hebat. Selama 2,5 tahun ini PLN mengembangkan yaitu Renewable Energy Certificate dengan sertifikasi skala internasional. Nah, untuk itu kami mengapresiasi PT Danone dan khusus untuk Tirta Investa Aqua Mambal ini sudah membeli 800 megawatt hour. Artinya selama 2 bulan konsumsi energinya, listriknya itu sudah berarti karbon netral. Maka tentu saja carbon footprint dari produksi air mineral aqua di Mambal ini mendekati nol. Untuk itu kami mengapresiasi langkah-langkah ini menjadi suatu green industry. Kolaborasi antara Danone dengan PT PLN dalam hal ini berhasil membuat suatu industri yang tadinya karbon emisinya tinggi menjadi lebih rendah. Ini dukungan dari pemerintah, PLN, dan juga industri. Ya, banyak-banyaklah minum aqua Bapak Ibu supaya produksinya meningkat, pasang PLTS-nya lebih banyak lagi Danone. Nah, jadi dari tadi kita bicara tentang net zero emission ya, net zero emission
apa sih net zero emission itu banyak ada tahapannya ya Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia menuju kepada net zero emission tahun 2060 itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yang dicanangkan lah ya, roadmap yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia terkait sama net zero emission ini ya. Jadi sampai dengan 2060 net zero emission, mudah-mudahan yang ditakut-takutkan sama Najwa Shihab itu tidak terjadi ya. Indonesia akan bebas emisi pada tahun 2060 dengan sejumlah roadmap seperti ini. Dan di dalamnya EBT atau energi baru terbarukan itu menjadi pemain penting ya di dalam gerakan Indonesia menuju net zero emission. Nah, kalau dilihat capaian konsumsi listrik per kapita di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan sama negara-negara di ASEAN ya. Bapak Ibu bisa lihat Indonesia itu di sini dikatakan konsumsi listriknya itu hanya 1.150 kWh per kapita per tahun. Ya, jadi kalau dibagi 273 juta orang, Indonesia itu untuk 273 orang maksud saya, Indonesia itu per kita itu hanya mengkonsumsi 3 kWh. Hanya mengkonsumsi 273 orang itu masing-masing hanya mengkonsumsi 3 kWh per hari. Selama 24 jam itu tuh kita sebetulnya cuma konsumsi 3 kWh. Bandingkan sama negara tetangga deh, Malaysia. Ya, Malaysia itu konsumsi per kapitanya untuk listrik itu sudah 5.000 kWh per kapita. Ya, Singapura nggak usah ditanya ya, semuanya peralatannya sudah listrik semua. Ya, mungkin mobil listriknya sudah berseliweran juga di sana. Brunei nggak usah ditanya karena negaranya penduduknya sedikit ya, jadi memang pasti boros lah ya orang-orangnya. Nah, jadi yang mau dibilang apa di sini? Sebetulnya konsumsi listrik per kapita itu sejalan sama pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi kita meningkat, 1% saja rumusnya ini, itu ada peningkatan 1 kali lipat dari konsumsi, 1,5 kali lipat konsumsi energi listrik kita. Ya, jadi Bapak Ibu kan mau ya pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, di atas 6%, 7%, 8%. Nah, setiap kenaikan 1% itu pasti akan meningkatkan konsumsi listrik per kapita kita sebanyak 1,5 kali lipat. Gitu. Nah, itu sejalan atau berbanding lurus seperti yang dibilang oleh mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu Bapak Ignatius Jonan. Nah, ini tadi buat gambaran aja. Jadi dari tingkat konsumsi listrik per kapita yang tadi 1.150 ya, kalau dari energi PLTS itu Indonesia kalau mau dibilang masih kalah jauh dibandingkan sama negara-negara di ASEAN ya. Jadi kapasitas PLTS di ASEAN itu paling banyak Vietnam ya. Vietnam itu tahun 2020 ya, itu sudah masang 26 gigawatt ya, 26 gigawatt peak. Sudah masang 26 gigawatt peak, bayangin ya tahun 2022 baru mencapai 1 gigawatt ya. Jadi ketinggalan sekali PLTS di Indonesia dibandingkan dengan di Vietnam ya. Malaysia pun negara tetangga yang negaranya cuma kecil gitu sudah 4,1 gigawatt PLTS-nya ya. Filipina yang negara kepulauan juga itu sudah 2,3 gigawatt ya. Thailand yang negara kecil doang itu bahkan 4,3 gigawatt. Jadi Indonesia masih jauh ketinggalan terkait dengan PLTS ini sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari tarif dasar listrik di Indonesia, atau saya ambil yang rumah tangga R1, R2, dan R3 ya. Jadi R1 itu 1.300 sampai 2.200 watt, R2 ini yang 3.500 sampai 5.500, R3 yang di atas 5.500 ya, 7.700 sampai 11.000. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat dalam 8 tahun terakhir, memang sepertinya tarif listrik itu tidak banyak signifikan naik ya, cuma 1.400 gitu ya kan. Tapi jangan salah Bapak Ibu,
tahun 2022 bulan Juli kemarin barusan PLN menaikkan untuk golongan 3.500 VA ke atas itu naik 28% dibandingkan dari tahun 2014. Nah, jadi dalam 8 tahun itu naik 28%, berarti sekitar 3,5% per tahun, Bapak Ibu. Ya, kalau yang 3.500 ke atas itu naik 3,5% per tahun. Ya, memang nggak berasa 3,5%, 3,5% gitu ya. Tapi setiap tahun naik terus gitu. Nah, itulah yang terjadi untuk tarif listrik kita. Nah, ini saya skip aja. Ini jadi saya cuma mau bilang gini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sekarang ini 3.500 ke atas ya, 3.500 ke atas itu tarif listriknya sebetulnya sudah tidak disubsidi. Meskipun di sini masih ada subsidi ya. Jadi gini, cuannya pemerintah itu kalau untuk tarif listrik itu adalah di 1.485 ya. Tapi tadi Pak Darmawan PLN ngejualnya hanya 1.444,7 gitu. Jadi masih tetap ada subsidi nih. Masih ada kompensasi, masih ada subsidi yang digelontorin sama pemerintah untuk kita-kita ini, golongan R2 dan R3 ya. Nah, sementara untuk R1 1.300 itu juga masih ada subsidi juga. Meskipun cuma 40 apa 50 perak ya ini ya. 1.485 dikurang 1.444. Jadi sekitar 40 perak itu masih disubsidi. Nah, yang bahayanya adalah tarif adjustment ini Bapak Ibu. Tarif adjustment ini adalah setiap 3 bulan itu PLN sah-sah saja menaikkan tarif listrik karena uncontrollable factor. Disebut di sini nilai tukar kurs, inflasi, ICP, dan harga batu bara. Ya, jadi 4 faktor ini yang bisa membuat tarif listrik kita itu bergejolak dalam 3 bulan ke depan atau selama 3 bulan. Ya. Nah, ini akan menggunakan rata-rata bulan ke-5, ke-4, dan sebagai dasarnya. Ya. Dan tarif adjustment ini harus diumumkan 1 bulan sebelum kenaikan tarifnya. Ya, jadi nilai ekonomisnya udah dapat sih, 1.485 gitu ya. Nah, tinggal sekarang tarif adjustment-nya ini. Industri sama bisnis gimana? Sama juga Bapak Ibu. Industri bisnis itu mengalami juga tarif adjustment juga. Gitu. Jadi bisa terjadi kenaikan untuk di tarif bisnis maupun tarif industri. Nah, ini kami pernah melakukan sedikit survei Bapak Ibu tentang pola penggunaan air conditioner ya. Jadi gini, kita coba ambil dari sekian responden ya yang tertarik untuk masang PLTS atap. Nah, ini untuk responden yang pembayaran listriknya di bawah 1 juta ya, maksimal 1 juta. Itu ada 30 orang ya. Apa yang kita temukan bahwa pemakaian AC mereka itu rata-rata 161.000 kalau dikonversi ke dalam rupiah. Dengan tarif tadi ya 1.444,7. Nah, artinya apa Bapak Ibu? 16% dari 1 juta yang dia bayarkan itu adalah karena AC. Ya, jadi AC itu adalah sumber energi yang paling menohok gitu ya, sumber konsumsi listrik yang paling menohok. Nah, bayangin kalau dia bayarnya cuma 750.000 ya, dengan 161 artinya beban AC-nya dia itu adalah hampir 30%. Nah, sementara kelompok yang di atas 1 juta gitu ya, yang 1 juta ke atas itu malah lebih boros lagi pakai listrik, pakai AC-nya ya. Jadi rata-rata pengeluaran bulanannya untuk AC saja kalau dihitung itu bisa 650.000. Nah, ini yang kelompok 1 juta ke atas. Ya. Kalau dia 1,1, 1,2 ya berarti 65% dari pemakaian energi dia itu bersumber dari AC. Jadi kurang lebih seperti itu temuan kami. Nah, ini ada tadi ya manfaat memasang PLTS atap, sudah pasti untuk menghemat tagihan listrik, aplikasi energi modern, sama membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dan juga Bapak Ibu berpartisipasi di dalam environmental, yaitu dengan emisi karbon yang berkurang, artinya Bapak Ibu tidak membakar batu bara. Tidak membakar batu bara itu ekivalen sama berapa ton emisi CO2 yang dikurangi, yang reduce. Nah, itu ada perhitungannya.
Jadi kurang lebih contoh misalnya pabrik masang 3,3 megawatt, energinya dibangkitkan 4,4 gigawatt hour per year. Nah, dengan asumsi PLTS-nya bisa 25 tahun, maka CO2 emisinya kurang lebih 80 juta ton CO2 ekivalen. Nah, ini kalau untuk ke luar negeri itu bisa diperdagangkan. Jadi pabrik itu bisa bilang bahwa saya sudah mengurangi CO2 sekian. Nah, biasanya untuk kebijakan-kebijakan ekspor itu negara-negara yang mengimpor itu akan memberikan insentif-insentif. Konon, saya belum pernah sampai itu ke sana. Nah, oke, Bapak Ibu, monggo mungkin kita relaksasi sejenak ya. Boleh sambil isi link presensi, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri waktu sebentar untuk Mbak Caca, boleh di link presensinya. Ya, boleh dikirimkan ya Mbak untuk link presensinya. Wah, tadi saya ini ya Pak ya, benar juga ketika ada mobil listrik atau motor listrik, tapi listrik yang digunakan masih menggunakan sumber energi dari fosil. Kan sebenarnya sama aja. Sama aja nggak membantu untuk bumi kita ini. Nah, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan dari ada Pak Arjo, terus kemudian di kolom chat, atau mau Bapak? Saya boleh tolong dibantu dibacakan aja Mbak. Ini Boleh. soalnya kayaknya udah banyak. Betul. Nah, Pak Arjo ini pertanyaannya adalah untuk gedung-gedung tinggi dengan keterbatasan lahan, bagaimana cahaya memaksimalkan penggunaan panel surya? Lalu apakah selain pemasangan di atap, perlukah panel surya dipasang di dinding di luar gedung supaya mendapat sinar matahari tidak cuma dari atas atap, tapi juga dari segala sisi mata angin? Nah, iya betul. Biasanya kan kalau kita melihat ada panel surya itu kan dari atas atap saja ya Bapak ya? Kalau Ya. bisa atau tidak. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Arjo lagi, adakah inovasi di dalam menurunkan biaya pembelian panel surya? Mungkin dengan menggunakan bahan baku lokal atau memanfaatkan barang bekas untuk membuat panel surya? Itu dari Pak Arjo. Kemudian ada dari Pak Aman. Mau Boleh digabung satu-satu dulu Mbak, supaya nggak lupa ya kali ya. Ya, Pak. Oke, jadi buat Pak Arjo, terima kasih pertanyaannya. Pada dasarnya untuk peletakan panel surya itu, kita sangat men-suggest itu tidak lebih dari kemiringan 25 derajat atau maksimal mungkin 30 derajat ya. Karena sudut arah matahari itu kalau terlalu miring atau bahkan di kaca gitu ya, di dinding, itu tidak akan optimal untuk menangkap cahaya matahari. Karena matahari kan terbit dari timur gitu ya kan, dia sudah ada sudut tiltnya, kemiringannya. Nah, idealnya kan pada saat dia ada di pukul 12 itu kan ada di atas kepala ya. Itu adalah antara jam 11, jam 10, 11, 12, 1, 2 itu adalah peak-nya atau puncaknya dari sudutnya matahari itu. Nah, kalau kita pasang di dinding ya, ada beberapa bangunan yang untuk estetika arsiteknya dia untuk green building dia pasang di dindingnya. Itu juga bisa, tapi hanya dapat untuk matahari pagi misalnya, atau hanya dapat untuk sisi baratnya pada saat matahari mau terbenam. Nah, itu berarti kalau tadi ideal dapat 4 jam sampai 5 jam, nah kalau pagi atau sore berarti hanya dapatnya sekitar 1 jam atau 2 jam paling maksimal, seperti itu. Bisa dihitung sih nantinya gitu. Terus yang kedua tadi ya Tentang untuk menurunkan biaya. Oh ya, inovasi panel surya itu dari 10 tahun yang lalu itu sudah turun signifikan. Jadi dulu itu mungkin masih sekitar 25 sen per kWh ya gitu ya, per kWh. Sekarang itu sudah kira-kira 4 sen lah. Jadi sudah turun signifikan gitu. Nah, apalagi kalau ada kandungan dalam negeri. Nah,
sayangnya investasi untuk panel surya sendiri yang komponen utama ini itu cukup menyerap. Informasi yang saya dapat tuh paling tidak investor harus punya dana sekitar 100 juta US dollar dengan periode BEP itu bisa sampai 6-7 tahun. Itu pun kalau memang pembangunannya masif gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya dana 1,4 triliun untuk membangun industri panel surya. Nah itu nilai yang kecil sih gitu. Begitu Mbak. Jadi kalau secara teknologi pasti ke depannya akan makin efisien dan juga makin murah. Dan itu sudah terbukti. Oke. Nah, jangan aneh-aneh ya. Ya, Pak Didit boleh? Gimana Pak Didit? Pak Didit mau menambahkan? Kayaknya sinyalnya, Bapak. Nah, ini mungkin kelanjutan dari pertanyaannya Pak Aman. Apakah ada peraturan pemerintah yang membatasi daya PLTS? Seharusnya, Ada. Oh, ada. Oke. Ada. Untuk PLTS yang, nah ini mungkin saya izin aja langsung sedikit selesaiin slide saya ya Mbak ya. Oke, Boleh ya? Boleh. Ya, jadi dalam sistem PLTS itu ada 3 ya, on-grid, off-grid, sama hybrid. Jadi mungkin ini juga ada Bapak Ibu yang sudah tidak asing, tapi ada yang baru mendengar juga. Saya coba bantu sedikit jelaskan. Jadi untuk yang off-grid, itu maksudnya dia tidak terhubung dengan jaringan PLN. Ya, jadi dia hanya benar-benar nyantol langsung ke beban rumah kita, gitu ya. Nah, ini yang cukup populer ya untuk di daerah-daerah remote, daerah-daerah yang susah PLN gitu ya. Nah, atau PLN-nya sering-sering padam. Nah, ini PLTS off-grid ini yang paling diminati ya. Meskipun memang baterainya harus invest juga gitu ya. Namanya mau ada sumber energi kan, berarti harus ada baterai dong untuk menyimpan energi surya yang ditampung dari panel surya itu. Nah, kemudian juga ada yang off-grid hybrid. Nah, off-grid hybrid ini punya keunggulan, jadi dia bisa hybrid antara solar PV sama PLN, ya, tapi tidak bisa mengekspor listrik. Nah, jadi dengan adanya off-grid hybrid ini, sumber listriknya ada 2, dari PV ada, dari PLN juga bisa membackup. Jadi kalau misalnya mataharinya tiba-tiba ketutup awan, ya berarti PLN-nya yang akan masuk. Nah, ini sudah otomatis diatur oleh inverter, begitu. Nah, ini keunggulannya, jadi sediaan baterainya nggak perlu terlalu banyak, gitu ya kan? Karena ya ini dia bisa di backup oleh PLN juga. Nah, kemudian yang on-grid, nah ini yang tadi ada aturannya ya. Jadi kalau on-grid itu keunggulannya dia tidak pakai baterai, jadi tidak ada komponen yang perlu diganti secara berkala. Jadi harganya relatively lebih murah ya, secara komponen biaya, secara biaya komponen. Tapi tunggu dulu, biaya perizinan PLN dan sebagainya itu yang nggak bisa dikalkulasi secara pasti. Ya, terus juga ada pembatasan ya saat ini karena begitu masifnya PLTS atap saat ini gitu ya kan, kayaknya PLN agak gerah Bapak Ibu ya. Jadi pasti pendapatan mereka turun, pasti ya. Jadi sebetulnya tapi kan pendapatan mereka juga masih disubsidi sama pemerintah gitu ya kan. Nah, saat ini mereka membatasi antara 10-15% dari daya terpasang. Jadi misalnya Bapak Ibu pasang
punya listrik 5.500 langganan sama PLN gitu ya. Ya udah, sama PLN paling maksimal katanya cuma 15%. Jadi sekitar berapa ya? 1.000 ya, 1.000 kali ya, 1.000 watt peak doang gitu. Jadi penghematannya memang kecil ya. Nah, ini policy ini baru-baru aja didengung-dengungkan gitu ya, meskipun aturan permennya, peraturan pemerintahnya belum dari kementerian belum ada gitu ya, tapi PLN sendiri yang membuat aturan seperti ini ya. Jadi ini harus saya sampaikan juga Bapak Ibu supaya Bapak Ibu perlu cek juga ke PLN-nya masing-masing nih, misalnya punya minat untuk pasang yang on grid ya. Dan juga tahapan pemasangannya jadi butuh waktu yang panjang dan agak repot ya, karena harus urus perizinan, ada kajian-kajian segala macam yang diminta sama pihak PLN. Dan satu lagi, kalau misalnya PLN-nya padam siang hari ya meskipun ada matahari ya PLTS-nya jadi nggak berfungsi karena dia on grid, dia kerja bareng sama tegangannya PLN. Ya ketika PLN-nya mati, ya inverternya juga ikut mati. Inverternya mati, nggak ada listrik yang mengalir dari panel surya ke rumah Bapak Ibu. Skemanya begitu. Nah, itu adalah beberapa kelemahan-kelemahan dari sistem on grid. Ya. Nah, ini sedikit memang gambarannya on grid itu apa sih, kenapa sih mesti diganti ya, memang It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is about. Nah, inilah KWH meter atau KWH Exim ya, dibilangnya Exim, ekspor impor, yang adalah ranahnya dari PLN. Ya, jadi ini bukan kami yang pasang. Ini Bapak Ibu yang mengajukan ke PLN, bilang mau pasang PLTS atap, dapat data-data dari kami. Nah, setelah itu permohonannya akan diproses. Kalau misalnya disetujui, maka ada tim yang akan mengganti KWH meter Bapak Ibu menjadi KWH Exim. Nah, sudah aman kalau udah diganti KWH Exim, itu Bapak Ibu bisa ekspor listrik. Kalau ada kelebihan pembangkitan, akan terekspor langsung ke PLN, yang akan dibayar sama PLN senilai 65% dari nilai yang Bapak ekspor. Gitu. Nah, inilah yang dalam kondisi ini yang membuat PLN quote unquote merasa agak terancam ya mungkin ya, karena ya kita bisa bangkitin listrik sendiri kok gitu ya kan, kedepannya ya bisa-bisa kita nggak perlu PLN seperti itu. Nah, itu mungkin yang dipikir sama mereka gitu. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Jadi Bapak Ibu, segel ini yang ya Bapak Ibu tahu kan, segel sah ini yang memang punyanya PLN gitu. Jadi ya karena jual beli listrik saat ini ya hanya pemainnya hanya tunggal, satu ya PLN. Hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Jadi mudah-mudahan sedikit menjawab pertanyaan tadi ya Mbak Devin ya, dari Pak siapa tadi ya? Siap-siap dari Pak Aman tadi. Lanjut, Bapak. Ya, ini saya sudah slide terakhir sih, Mbak. Jadi intinya kalau kita untuk PLTS atap, kita perlu tahu dulu ya kebutuhan kita apa sih gitu ya kan? Kebutuhan kita sebetulnya apa? Tapi manfaatnya tadi sudah jelas. Manfaatnya sudah jelas untuk menghemat tagihan listrik dan juga additional manfaatnya itu tadi environment concern ya Bapak Ibu ya. Jadi memang itu mungkin yang perlu menjadi perhatian utama kita juga gitu. Kita nggak usah nunggu PLN bangun PLTS deh. RUPTL mereka saya juga
kalau mereka emang sudah mau bangun gitu ya, saya udah kerja di sana gitu loh, Bu. Gitu ya. Jadi nah ini untuk perhitungan load profile ya segala macam ini bisa kita hitung kira-kira berapa sih kebutuhan PLTS untuk di rumah kita masing-masing. Misalnya contoh ada lampu itu bisa dihitung berapa banyak, totalnya berapa, energinya selama berapa jam. Nah itu bisa perlu dihitung ya. Jadi total sehari ini rumah tangga ini misalnya dengan 2.200 watt ya. Jadi kalau listriknya menyala, beban listriknya menyala semua pada saat yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, maka bebannya adalah 2.160. Makanya rumah ini langganan PLN-nya 2.200. Nah, dengan pola pemakaian beban seperti jam-jam di sebelah kanan ini, jam pemakaian dan seterusnya ini, maka kalau dihitung dia konsumsi energi per hari adalah 29 kWh. Nah, 29 kWh itu equal dengan 873 kWh per bulan. Kalau dikali tarif tadi, Pak Darmawan bilang 1.444,7, maka rumah tangga ini harus bayar listrik 1,2 juta per bulan di luar PPN dan di luar pajak penerangan jalan. Jadi masih 1,2 plus itu kira-kira. Ya, jadi dari sini mau hemat berapa? Nah, itu yang akan dihitung untuk berapa papan panel surya yang bisa kita pasang di tempat Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, dari saya sudah selesai, Mbak Devin. Oke. Q&A silakan. Sudah ada yang angkat tangan, Bapak. Ada Pak Ivan Budiman. Tapi sebelum itu, monggo boleh dicatat ya. Tadi mungkin boleh dituliskan di kolom komentar Mbak Caca untuk alamat dan nomornya Pak Ivets tadi jika ada yang mau berkolaborasi atau apa seperti itu ya Pak ya, boleh? Oh iya, monggo. Boleh Mbak Caca yang tulis ya. Oke. Boleh, ini ada Pak Ivan Budiman yang sudah angkat tangan. Oh, Pak Ivan, halo Pak. Selamat malam, Pak. Malam, lama nggak nyapa Iya, Pak Pak. Ivets. Apa kabar? Dari zamannya digital marketing is fun. Iya. Lah ya itu. Iya, Pak Pak. Ivets, Gimana, Pak? tadi saya ngelihat idenya itu menarik sekali ya. Tapi tadi kayaknya Bapak lebih banyak memberikan kita wawasan tentang lingkungan dan cara kerja listrik dan lain-lainnya ya. Tapi kok kayaknya saya tadi belum dengar info tentang semisal nih kita jadi pasang panel surya di Bapak. Itu kira-kira apa detailnya kan tadi kan belum, kan berarti akan ada survei dan lain-lain ya kebutuhan. Tapi tadi juga belum diinfokan semisal nih Pak ya. Kalau kita beli listrik PLN ya, kalau umpama kebutuhan daya kita, let's say, dihitung 2.000 seperti itu kan ada rumusnya kan kalau nggak salah 0,8 kalinya kan, berarti kan 80% aja kan, berarti kan kita harus pasang daya 20% di atas itu. Nah, kalau untuk panel surya seperti apa? Itu satu. Terus saya juga mau tanya nih, kalau kita pasang panel surya, apalagi yang ada baterainya ya tadi ya, karena jujur, kalau saya setuju dengan Bapak dari 3 skema tadi, yang paling make sense kok yang off-grid hybrid itu tadi ya, yang paling seperti itu. Jadi kan Bapak harus ngomong, kadangnya kan harus ada ini apa namanya, baterainya, maintenance-nya, dan lain-lain. Nah, tapi kan Bapak bilang bisa menjanjikan umurnya bisa, let's say 25 tahun. Nah, pertanyaan saya, tadi kan Bapak menceritakan keuntungannya kita bisa beli listrik, apa istilahnya kan kita bisa pakai listrik yang nggak usah bayar ke PLN. Nah, kitanya untuk biaya maintenance dan biaya rutin yang harus kita keluarkan itu apa saja, Pak? Nah, itu sih, Pak. Saya penasaran tentang itu. Terus, tadi satu lagi untuk memperjelas aja statement Bapak tadi, kalau on grid, saya paham, karena meternya pun dari PLN yang meter eksim tadi itu kan, dan itu kan karena dia istilahnya kan kita eksim tadi itu kan artinya kita menjadi semacam pemasok listrik bagi PLN kan, mau nggak mau. Nah, tadi Bapak kan bilang dibatasi 15%.
Nah, 15% itu dari total tagihan, kita bisa motong maksimal 15% dalam rupiahnya, atau benar-benar pemakaian 1 bulannya kalau umpamanya gimana, apakah ada limitnya? Kalau pemakaian udah 15, jadi maksudnya gini, kalau tadi di limit rupiahnya, kita dari tempat kita bisa supply berapapun ke PLN, tapi di limit dia cuma mau dipotong tagihan maksimal 15%, ataukah memang secara daya, umpama kita langganan let's say 1.500, umpama ini omong kosong aja ya, 10.000 watt, berarti kan cuma bisa dipotong maksimal 1.500 watt atau 15% dari sisi itunya aja. Nah, terus saya mau tanya sekali lagi, kalau tadi yang off-grid hybrid, berarti nggak ada batasan ya Pak ya? Karena kan cuma ya PLN-nya ya pada saat kita ada power bisa self-generating ya kita pakai punya sendiri, tapi begitu ini nggak kuat atau habis, maka baru ngambil secondary-nya, backup-nya PLN, seperti mobil hybrid itu kan? Seperti Ya, itu. Pak. Thank you Pak Ivan. Ya. Sorry loh Oke, Pak pertanyaannya Ivan. agak panjang. Nggak apa-apa, Pak. Jadi gini Pak, kalau untuk yang betul Bapak bilang tadi untuk 20%, kalau dalam rumus PLTS sendiri pun juga itu ada ada performance ratio atau ada rugi-rugi daya yang hanya membuat dia 80% maksimal Pak. Jadi misalnya Bapak bangkitkan 2000 watt, misalnya omong kosong ya 2000 watt, berarti itu dia maksimal akan di 1600. Itu yang bisa kita expect pada saat mataharinya terik gitu Pak. Jadi ada istilahnya ada performance ratio di mana 20%-nya itu adalah losses, rugi-rugi daya Pak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi beban, kalau untuk ini agak sedikit beda angle ya Pak. Kalau yang Bapak bilang tadi, misalnya saya mau langganan PLN berapa dengan beban sekian. Nah, jadi misalnya Bapak bebannya setelah dihitung-hitung tadi misalnya 2000 berapa tadi? 2100 ya misalnya ya. Sebetulnya kalau masang 2200 watt dari PLN itu agak mepet gitu. Harusnya rumusnya memang 2100 itu dibagi 80%. Nah, sehingga Bapak harusnya idealnya langganan mungkin sampai ke 3.500 untuk beban yang tadi itu, Pak. Nah, terus yang kedua tadi mengenai maintenance ya, Pak. Betul, Pak. Kalau untuk maintenance itu ada baterai yang memang umur pakainya itu sekitar 2 tahunan, Pak. Jadi seperti baterai senter lah, Pak, gitu ya, atau baterai aki mobil dalam kondisi dia dipakai, di-charge, di-discharge dan seterusnya. Ya memang harus di-maintain 2 tahun itu dia soak gitu Pak, seperti itu. Dan itu ya harus dikalkulasi, memang ada kalkulasinya Pak, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi biaya apa ya Pak? Tadi Bapak saya agak lupa. Enggak, tadi kan Bapak cerita nih tentang ini loh, kalau on grid itu tadi loh. Bukan, atau biaya apa lagi? Atau yang sebelum on grid ya? Oh iya, enggak, yang on grid tadi apa Pak, yang on grid? Enggak, jadi on grid itu gini loh. Tadi kan Bapak bilang PLN tidak mau kalah, namanya juga monopoli. Dia kan melimit tuh, ada 15%. Nah, maksud saya itu gini, 15% itu dilimit di rupiahnya atau dilimit di volume listriknya. Makanya rupiah itu gini, umpama kita supply ke dia lebih dari 15% tagihan kita, volumenya umpama sampai 30%, tapi dia cuma mau bayar maksimal dipotong 15% dari total tagihan, ya seperti itu kan? Ataukah dari sisi dayanya yang dibatasi maksimal berapa gitu? Thank you Pak. Ya, dari sisi daya terpasangnya Bapak. Jadi misalnya contoh Bapak pasang di pabrik Bapak misalnya 100 kVA ya Pak ya, 100 kVA. Nah, PLTS-nya itu hanya berapa? 15 kVA saja Pak, berarti. Jadi dari 15% dari daya terpasangnya Bapak. Oh, nah, jadi masalah di sekeringnya itu yang dibatasin sama dia gitu ya? Di panel suryanya Pak. Suryanya, ya. Di panel suryanya. Ya, oke lah. Oke, jadi dibatasi dari sisi dayanya ya. Oke, thank you. Iya Pak, betul Pak. Dari daya terpasang Bapak. Gitu. Oke, thank you Pak. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Ivan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi?
Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pak Aryo masih ingin tahu lebih dalam lagi. Monggo Pak Aryo, boleh? Iya, Pak. Jadi kan tadi Bapak menyebut bahwa kalau misalkan pemasangan panel surya di dinding luar gedung itu mungkin kurang efisien ya dibandingkan atap gedung. Tapi itu kan hanya berlaku mungkin untuk siang hari atau pagi hari atau sore hari ya, di mana ada matahari. Kalau misalkan kita bicara malam hari, karena kadang-kadang sekalipun malam hari, ya dalam tanda petik tidak ada matahari gitu ya, kadang-kadang udara juga terasa panas. Mungkinkah ada teknologi entah apa itu yang bisa memanfaatkan hawa panas itu menjadi energi, Pak? Jadi tidak harus tergantung dengan misalkan sinar matahari atau angin atau apapun, tapi juga bisa memanfaatkan udara panas itu, Pak. Apakah ada? Dan kalau ada, teknologinya seperti apa, biayanya seperti apa, dan pemasangannya seperti apa? Itu dan saya. Iya Pak, baik Pak Aryo. Jadi teknologi modul surya saat ini tuh memang dia memanfaatkan radiasi dari matahari Pak, jadi iradiasi dari matahari. Jadi sinar matahari yang masuk ke dalam sel-sel surya itu yang akan diubah menjadi secara teknikal ya Pak ya, akan diubah menjadi arus listrik. Nah, kalau suhu itu, jadi ini bukan termal Pak, ini radiasi matahari Pak, modul surya itu. Nah, kalau untuk teknologi yang untuk suhu, yang suhu itu kan yang dipakai buat itu Pak, apa namanya kalau siang hari itu solar heat gitu ya, untuk pemanas air Pak. Nah, itu dia benar-benar pakai termal. Tapi kalau suhu udara atau suhu udara pada malam hari, sampai sejauh ini Pak, saya belum dengar ada teknologi yang bisa mengubah suhu malam hari suhu di malam hari menjadi energi listrik sih Pak, gitu Pak. Jadi dia bukan pakai suhu, tapi pakai radiasi. Iya Pak, jadi sekalipun kita pakai panel surya atau untuk tenaga angin ya, kita pakai baling-baling ya, itu juga tidak sepenuhnya kita menggunakan energi yang terbarukan kan Pak ya, karena misalkan panel surya sendiri komponennya terbuat dari mineral-mineral yang harus digali dari bawah bumi, dan itu kan untuk menggalinya tuh biasanya menggunakan energi-energi seperti batu bara dan minyak gitu. Belum lagi baterai seperti baterai ya, itu juga komponen-komponennya juga terbuat dari material-material yang dari bawah bumi gitu. Jadi apakah mungkin Pak? Jadi kita tuh benar-benar bisa zero emission gitu, karena sepertinya kalaupun mungkin masih sangat jauh gitu, karena mungkin teknologinya belum ada atau bagaimana gitu. Iya Pak. Jadi kalau ada literatur yang pernah saya baca, kalau untuk recycle dalam arti recycle material, itu panel surya itu 90% komponennya reusable, recycle. Nah, kalau untuk bahan-bahan pembuatnya ada pasir kuarsa dan sebagainya, yaitu Pak, memang itu benar, itu galian dari tambang yang dalam notabene bukan renewable material ya, dia tetap akan habis juga. Nah, tapi di sini yang dibilang ketika kita mengolah suatu barang dari material menjadi produk jadi, dan dia memberikan manfaat untuk menangkap sesuatu yang bisa berkelanjutan, ya itu dia menjadi istilahnya renewable Pak. Itu sih kalau ini masalah terminologi ya Pak ya. Jadi ketika produk material diubah menjadi produk yang bisa dipakai untuk energi berkelanjutan atau sustainable, nah itu dia ya setidaknya sampai saat ini akan memberi manfaat Pak untuk sustainable itu sendiri gitu. Oke, sudah terjawab Pak Arjo? Ya, terima kasih. Baik, jadi kalau memang PLTS pembangkit listrik tenaga surya harus pakai sinar mataharinya. Oh Pak Ivan, ya. Pak Ivan bertanya lagi, ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh ya Pak Ivan ya.
Monggo. Ya, halo Pak, Pak Ives, sorry. Ya, Pak. Ini kalau saya sih kebetulan usaha saya kan di bidang distribusi bahan bangunan ya, jadi bukan sesuatu yang industri skala besar atau apa seperti Bapak bilang tadi. Penasaran aja, Bapak ini stationnya di kota mana, dan kalau umpama pengen tanya-tanya konsultasi itu Pak Ives melayani yang daerah mana? Kalau saya kan tinggal di Malang nih, Pak Ives juga tahu. Kalau di Oke, Malang Pak. atau Surabaya gitu, apakah ada dari timnya Pak Ives atau ada rekanan gitu yang bisa kita semisal kalau pengen tahu konsultasi awal gitu. Thank you. Ada Pak, bisa Pak. Kalau untuk konsultasi awal sama saya langsung boleh Pak. Terus kalau untuk tim survei apa segala macam, Jawa Timur no worries Pak. Maksudnya no worries gimana? Ya, untuk misalnya untuk pemasangan apa segala macam, kita bisa ke sana gitu. Oh gitu ya. Ada di sana Oke. gitu Pak, maksudnya ada partner juga di sana gitu. Nah itu yang maksud saya. Jadi paling enggak, maaf loh ya, karena kan ini sekarang kan ya teknologi yang masih relatif baru. Jadi saya khawatir aja kalau umpamanya tanya kayak gini kan ya paling enggak ya pengen tahu aja lah, daripada salah melangkah lebih baik tanya, apalagi kan kita udah kenal lama. Siap Pak, siap. Ya itu dulu. Ya Pak Ivan. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Bapak Ibu? Kalau pengen sharing dikit boleh nggak, Pak Ives? Pak Ivan, oke. Ya. Silakan Jadi Pak, tapi ini ada moderatornya Pak. Saya kalau boleh mau sharing dikit tentang PLTS tadi yang dipakai itu, kalau boleh. Oh ya, boleh. Gimana Pak? Ya, jadi itu mungkin tadi Pak Ives belum cerita ya, di Bali dalam rangka G20 Summit itu, Pertamina kan udah bikin SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan mereka juga tidak pula listriknya dari PLN sih, mereka juga pasang solar panel banyak banget. Kalau nggak salah ada 40-an atau berapa untuk SPKLU yang dibangun di Bali. Ya jadi ya Indonesia kayaknya saya lihat kalau di Malang memang kalau untuk SPKLU atau kendaraan listrik masih agak jarang ya, di Jawa Timur mungkin ya. Tapi kalau di Bali kayaknya pemerintah lagi kejar tayang dalam rangka G20 itu. Jadi trennya mungkin akan ke sana. Karena G20 Pak, lagi unjuk gigi Pak. Saya kan ada kejar tayang deh. Ya, unjuk gigi Pak, unjuk gigi Pak. Iya. Oke, nah ini sudah tepat pukul 9 lebih 1 menit. Sepertinya kita harus tepat ya. Saya Pak ya, udah banyak ngobrol dan banyak informasi. Bapak menjelaskan detail terkait dari sisi lingkungannya, lalu bagaimana manfaatnya, dan mengapa kita harus berpindah menggunakan PLTS ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih penasaran dan ingin berkolaborasi lebih lagi dengan rumah panel surya, lebih tepatnya ke Pak Ives, udah ada nomor kontaknya ya di kolom chat. Ada rumah panel surya di 0812-8480-6999, 0881-9211-702, atau ke websitenya di rumahpanelsurya.com. Oke, terima kasih banyak Pak Ives atas informasi dan pengetahuannya malam hari ini. Baik. Sama-sama Mbak Devin ya. Sebelum itu tapi saya ingin melanjutkan tentang iCommunity di minggu depan. Oke, jadi bagaimana jika ada cara bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah di bawah ini? Misalnya, tidak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kemudian kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, atau bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia.
Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya seperti ikut seminar, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, hingga ikut berbagai macam bazar, tapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini. Kolaborasi berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama iCommunity. Apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri, tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Saya memperkenalkan iCommunity.id, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. 3 alasan Anda perlu join. Yang pertama adalah karena iCommunity merupakan valuable community, kemudian mempunyai quality leads, dan juga low cost. Valuable community-nya ada apa aja sih? Karena ada akses networking, karena komunitas ini kan ada dari berbagai macam pebisnis dan profesional dari seluruh Indonesia. Jadi yang jelas jalinan networking-nya pasti besar. Yang kedua ada akses learning seperti pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga ada akses contributing. Kemudian ada benefit yang kedua adalah quality leads. Yang pertama adalah leads customer baru, kemudian ada reseller baru juga, dan juga customer retention. Kenapa kok low cost? Karena tidak perlu biaya iklan, kemudian ada word of mouth, dan yang ketiga konten freemium untuk upgrade skill. Bagaimana iCommunity membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Nah, iCommunity ini memiliki berbagai macam program, Bapak Ibu. Jadi ada program yang pertama ada ELC atau iCommunity Level Up Club seperti pada malam hari ini, yaitu event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Jadi tiap minggunya pasti akan ada tema dan topik yang berbeda-beda yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan yang kedua ada iCommunity Business Matching, yaitu event bisnis meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota untuk mendapatkan hasil maksimal meeting hanya diikuti maksimal 10-15 peserta. Nah, kalau misalnya kemarin IBM-nya secara online, sekarang bisa juga ada offline. Dan iCommunity ini ada iCommunity Business Matching Tour. Jadi ada dari tour ke Jakarta, terus ada tur ke Malang, Surabaya, macam-macam. Jadi harus selalu ikuti programnya iCommunity melalui media sosialnya ya. Lalu yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting, yaitu one-on-one meeting sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi. Yang keempat ada iCommunity refer a business, sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Yang kelima ada iCommunity Company Visit, yaitu acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Dan yang keenam ada iCommunity Business Summit. Nah, untuk minggu depan akan ada iCommunity Level Up Club bersama ada Coach Jos Martono Wijojo, Dr. Christophorus, dan Merly Sidik dengan tema Your Health, Your Wealth. Tentunya di hari yang sama di hari Kamis, pukul 7:30 malam. Nah, ini ada contoh iCommunity Business Matching. Kemudian ada juga media sosialnya iCommunity. Bapak Ibu harus follow ya Instagramnya, ada iCommunity official, kemudian ada YouTube-nya juga. Nah, seperti malam hari ini kita akan ada maksudnya iCommunity Level Up Club-nya pada malam hari ini akan di-share melalui YouTube. Boleh ya Bapak Ives, nanti kami share biar makin banyak orang yang tahu tentang energi terbarukan. Monggo Mbak, silakan. Baik, oke. Nah, mari sebelum kita menutup, mari kita melakukan rutinitas kita yaitu berfoto bersama. Boleh Bapak Ibu untuk membuka videonya? Siap. Pak Ivan boleh dibuka videonya. Nah, siap. Oke. Oke, baik. Saya foto. 3. Oke, ada Bu Cuncun.
Oke, ada Pak Aman juga udah siap. Oke, boleh. Oke, saya foto 3, 2, 1, senyum. Baik, terima kasih banyak Pak Ives, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Sama Mbak Devin. Bro Juanda, makasih ya Bro. Thank you Bro Suwardi, semua. Pak Ivan, thank you Pak. Ya, thank you semua. Saya Enol ya.